Gerom hari ini adalah bab pertama ya teman-teman. Mengulang dari bab yang kemarin. Bab pertama tentang Jagi Soge. Apa itu Jagi Soge, Yorobun? Perkenalan diri, Sam. Oh, maaf ya, perkenalan diri. Ya. Nah, di bab ini kita akan belajar Munbob. Munbob yang pertama di sini ada Imnida dan Imika dan juga en atau nen. Lalu akan belajar Ohwe kosakata tentang nara irem. Nara negara, irem nama. Ya, nama negara. Lalu ada Jikob Myong. Ya, Jikob Myong ini adalah nama pekerjaan atau jenis pekerjaan. Nah, selanjutnya akan belajar Munhwawa Jongbo, informasi dan budaya tentang Hangguke Insa Yejol. Yejol adalah etika, Insa memberi salam, Hangguk Korea. Jadi akan belajar Munhwa juga. Tapi teman-teman untuk sebagai informasi, di buku terbaru ini, sebelumnya saya informasikan, kita tidak akan membahas Munhwa. Ya. Jadi Munhwanya tidak dibahas di kelas ini. Dan juga latihan soal nomor 5 dan listening tidak kita bahas di kelas Zoom. Nah, bahasnya kapan? Itu masuknya di kelas pemantapan ya teman-teman. Karena apa? Supaya teman-teman di sini lebih fokus ya, lebih fokus ke Munbob dan Owe dan cara membaca dan mengartikan. Untuk Munhwa dan latihan soal listeningnya itu nanti di kelas pemantapan supaya lebih fokus nanti di kelas pemantapannya itu benar-benar fokus mengerjakan soal. Jadi sebisa mungkin teman-teman juga harus masuk ke kelas pemantapan ya. Jamsimannya. Maksud mokpyo tujuan pembelajaran 어느 나라 사람인지 묻고 대답할 수 있다. Tujuan pembelajarannya yaitu untuk bisa menanyakan dan menjawab dari negara mana. Lalu Jacobi 무엇인지 묻고 대답할 수 있다. Bisa bertanya dan menjawab pertanyaan tentang apa pekerjaan seseorang. Nah, selanjutnya adalah Ohwe yang pertama tentang Nara Irem, nama negara. Negara-negara ini adalah negara yang mengikuti sistem IPS topik. Jadi bukan hanya Indonesia saja yang mengikuti, tapi lebih dari berapa negara ini ya? Ada 16 apa berapa? 17 negara ya teman-teman. 17 negara peserta IPS topik. Jadi saingan kalian bukan hanya dari Indonesia saja, tapi 16 negara ini memperebutkan kuota kelulusan. Nah, yang pertama seperti biasa, baca lalu artikan. Bunga Sania Putrisi, Yogi. Yang pertama itu Hangguk, itu Korea. Nih, Yang selanjutnya. kedua Nepal, itu negara Nepal. Hmm. Yang ketiga Dong Timore, itu dari Timor, Oh, Timor, Timor. Timor Leste ya itu, Oh, apa? Masayo, Timor Leste. Caresoyo. Nah, selanjutnya Firda Yuliani Pratiwi, Yogi. Iya, Sam. Laos, Laos, Nih, Tajikistan, Tajikistan, nih. Teguk, Thailand. Oh, Caresoyo. Nah, selanjutnya Lulu Renolis Misi, Yogi. Mongol, Mongolia, Myanmar, Bangladesh, Bangladesh. 잘했어요.
Selanjutnya Reka Tachi Maranishi. Oke. Vietnam, Vietnam, Hmm. Kambodia, Kamboja, Kirgizistan. Negara mana kita ini? Kirgistan. Kirgistan ya. Kirgistan juga. 잘했어요. 자, selanjutnya Tara Karinashi. 일글 수 있어요? Eh, saya izin nyimak aja ya, Sam. 알겠습니다. 네네네네. Ya. 자, 잠시만요. 자, 그러면 붕하산이요, putri 씨. 여기. Nih, Sam. Sri Lanka itu negara Sri Lanka, lalu Uze Uzbekistan itu dari Uzbekistan, 네. lalu Indonesia, Indonesia. 네, 잘했어요. 자, 다음 필다 율리안니 프라티위 씨. 여기. Saya lagi ya, Sam. 네. Cungguk, Cina. Pakistan, Pakistan. 네. Filipin, Filipina. 잘했어요, 여러분들이. 자, selanjutnya di sini ada kosakata tambahan. Ya. 자, boleh dibaca sama Lulu Renolismisi. Oke, Lulu. 어느, mana, saram, orang, Terus, item, nama, 네, lanjut. 국적, kebangsaan, 네, 마지막. nugu, siapa. 잘했어요. 자, ini adalah ohwe kosakata yang pertama tentang Nara Irem. Ya, jadi sekali lagi ini adalah negara-negara peserta IPS Topik ya yang memperebutkan kuota setiap tahunnya. Oh, 알았어요. 자, 그럼 selanjutnya adalah Munbob, tata bahasa yang pertama. Ada Imnida dan Imika. 이미다는 주어의 속성을 나타내는 명사와 결합하여 격식적 상황에서 드는 사람을 높여 말하는 문장의 서술어가 된다. 이미카는 입니다의 의문형으로 주어의 속성에 대하여 물을 때 사용한다. Jadi imnida ini adalah diletakkan setelah kata benda. Ya, jadi untuk akhiran kata benda yang menunjukkan subjek dan predikat kalimat dalam situasi formal. Jadi digunakan untuk kalimat formal. Kita sudah pernah mempelajari ini ya teman-teman. Jadi kita ulangi lagi nggak apa-apa supaya mengingat. Ya. Lalu imika. Imika ini adalah bentuk kata tanya dari imnida. Bisa diartikan apakah juga boleh. Ya. Dan digunakan ketika bertanya tentang kalimat subjeknya. Jadi imnida dan imika ini adalah untuk akhiran kalimat kata benda. Nah, contohnya di sini kalimatnya ada 저는 유수프입니다. 저는입니다 adalah Yusuf. Jadi imnida bisa diartikan adalah. Tapi kalau imnikanya ini bisa diartikan apakah. Ya, tergantung kalimatnya itu apa. Bisa diartikan apakah atau diartikan cuma kalimat tanya juga bisa. Nah, contoh di sini 어느 나라 사람입니까? Datang dari negara mana? Orang mana? Cukup kayak gitu saja nggak apa-apa artinya. 자, 그러면 혹시 질문 있나요, 여러분? Karena Moonbob ini sudah pernah dipelajari, jadi kita tidak perlu panjang-panjang ya teman-teman. Selanjutnya adalah latihan Dewa Il. Ya. Latihan Dewa yang pertama. Seperti biasa, latihan dulu. Nah, yang pertama,
Bunga Sania Putrisih, Yogi. SM. 안녕하세요. 아궁입니다. Hmm. 동티모르 사람입니다. Oh, 잘했어요. 자, selanjutnya Firda Yuliani Pratiwi, Yogi. 안녕하세요. 마두입니다. 잘했어요. 자, 다음 Lulu Renolismi Shi. Yogi. 어느 나라 사람입니까? Ini 잘했어요. 자, selanjutnya Ika Sari, Yogi. Nepal 사람입니다. Oh, 잘했어요. 자, sekalian kita artikan ya teman-teman. 안녕하세요. Halo. Ya. Agung입니다. Saya adalah Agung. Dong Timor saram입니다. Saya adalah saram orang Dong Timor, Timor Leste. 안녕하세요. Halo. 마두입니다. Saya adalah Madu. Kata si Agung, 어느 나라 사람입니까? Orang mana atau datang dari negara mana? Nepal saram입니다. Saya adalah orang Nepal. Ya. Jadi kalau untuk kalimat tanya menggunakan imika, berarti jawabnya pakai imnida. Karena ini adalah situasi formal ya teman-teman. Jadi harus sesuai penggunaannya. Kalau tanyanya pakai imika, berarti jawabnya pakai imnida. Ya. Keromion selanjutnya. Latihan dedap, latihan menjawab ya teman-teman. Kayak kemarin kita kan sudah pernah latihan ya. Coba kita ulangi lagi. 대답해 봐요. Cobalah menjawab. Nomor satu. 누구지? Reka Tachimarani 씨. 아궁은 어느 나라 사람입니까? 한국말로 주세요. Agung Dong Timore 사람입니다. 맞아요. 잘했어요. 아궁은 동티모르 사람입니다. 자, selanjutnya Bunga Sania Putri 씨. Nomor dua. 마두는 어느 나라 사람입니까? 한국말로 주세요. Madunan onen nara saram입니까? Madu berasal dari mana? Jawabnya pakai bahasa Korea juga. Oh iya, Sam. Nih, 어느 나라 사람입니까? 마두는 여기. Oh, yang di atas ya, Sam. 맞아요. 여기. Oh, Madunan, Madunan Nepal saram입니다. 맞아요. Ya. Jadi ini adalah latihan percakapan ya teman-teman. Jadi supaya apa? Supaya teman-teman di sini bisa terbiasa ngomong menjawab pakai bahasa Korea. Ya, karena untuk melatih ya supaya pede. Ya. Keromion selanjutnya. Yogi. Ada latihan baca lagi juga ya. Keromion ini untuk dua orang aja ya. Ga sama na. Ika Sari yang ga, Firda Yuliani yang na. Siap. 누구입니까? 도항입니다. 어느 나라 사람입니까? 베트남 사람입니다. 잘했어요. Ya. Jadi sering-sering latihan seperti ini ya teman-teman ya. Nugu imika, siapa? Ya. Pong입니다. Saya adalah Pong. 어느 나라 사람입니까? Datang dari negara mana atau orang mana? Vietnam 사람입니다. Saya adalah orang saram Vietnam, Vietnam. Ya. 그러면 selanjutnya bab satu OW yang kedua tentang 직업명, jenis pekerjaan atau nama pekerjaan. Yang pertama seperti biasa kayak tadi dibaca dan artikan ya, Yorobun. Lulu Renolis misi dari sini sampai sini.
학생, murid, 선생님, guru, wesawan, pegawai perusahaan, kerja, pekerja, 운전기사, supir, 의사, dokter. 잘했어요. 자, selanjutnya Reka, Tachi, Marani 씨. 여기까지. 경찰관, 경찰관, polisi, 네, 경관, pemadam kebakaran, 네, mm. Kongwon, pegawai negeri, 네. Dongwon, pegawai Pegawai, pegawai pegawai toko, pegawai toko 맞아요. Satu lagi. eh, obu, nelayan, 맞아요. 잘했어요. Reka, Tachi, Marani 씨. 자, 그럼 마지막 bunga Sania Putri 씨. 여기부터 여기까지. Nah, Sam. Yang pertama itu Gisulja, teknisi. 네, Yang kedua Ganosa, perawat. Yang ketiga Yorisa, koki. Yang keempat Moksu, itu tukang kayu. Yang terakhir Nongbu, petani. 맞아요. 잘했어요. Ya. Nombu berarti petani. 자, di sini juga ada kosakata tambahan. Ada si. Si ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu bisa mbak, emas, bapak, ibu. Tapi lebih digunakan biasanya untuk diletakkan setelah nama seseorang. Ya, contohnya kayak tadi, Bunga Sania Putri Si. Ya, jadi ada si-nya di belakang. Ini untuk apa? Supaya untuk lebih menghormati orang tersebut, meskipun panggilan nama agar lebih sopan. Ya kayak panggilan dalam bahasa Indonesia kayak Mbak Bunga itu Kak Bunga gitu ya. Jadi kalau panggil nama aja di dalam kultur Korea itu sangat tidak sopan. Kalau manggil seseorang dengan panggilan nama. Nah, lalu ada Jo. Jo ini adalah saya. Anio, tidak, ne, ya. Nah, keromion selanjutnya munbob yang kedua ada en atau nen. En atau nen ini sebagai penanda apa, Yorobun? Hmm, Sebentar. 맞아요. penanda subjek. Ya. Nah, saja. 자, 은 아니면은, 은 아니면은 명사와 결합하여 문장의 주제나 와제를 나타낸다. En atau nen ini diletakkan setelah kata benda ya, untuk menunjukkan subjek kalimat tersebut. Yang pertama, jika subjeknya berakhiran batcim atau akhiran konsonan, nah, berbeda ya. Kalau yang buku lama itu pakainya akhiran konsonan ataupun vokal, tapi kalau di sini pakainya batcim ya. Jika kata subjeknya ada batcim atau akhiran konsonan, maka menggunakan en. Contoh di sini pukam. Pukamnya itu akhiran miem. Berarti pakainya en. Menjadi pukamen. En tidak mempunyai arti, tapi sebagai penanda subjek saja. Lalu selanjutnya ada yang jika kata subjeknya itu tidak akhiran bacim atau akhiran vokal, maka menggunakannya nen. Nah, contoh Jaya, akhirannya vokal A, maka menggunakan nen menjadi Jayanen. Nah, contoh kalimatnya di sini ada tuanen moksuimnida. Ya, tuan, subjeknya tuan. Akhirannya konsonan, maka menggunakan en. Tuanen moksuimnida. Tuan adalah tukang kayu.
진수 씨는 회사원입니다. 진수 씨 adalah pegawai perusahaan. Jahara 씨는 Pakistan saram입니다. Ya, jadi letaknya sebagai penanda subjek. Jahara 씨는 karena akhirannya vokal i maka menggunakan nen. Pakistan saram입니다 adalah orang Pakistan. Nah, 그러면 karena ini sudah dipelajari juga, jadi tidak perlu berlama-lama. Kita lanjut lagi ke latihan Dehwa yang kedua. Nah, yang pertama, 누구지? Oh, Firda Yuliani Pratiwi, Yogi. 안녕하세요. 저는 립자난입니다. 대국 사람입니다. 잘했어요. 자, selanjutnya Ika Sarisi, 여기. 안녕하세요. 저는 카로입니다. 필리핀 사람입니다. 잘했어요. 자, selanjutnya Lulu Renolis Misi. Kalau 씨는 학생입니다. 입니까? 잘했어요. 자, selanjutnya Reka Tachi Maranishi, 여기. 아니요, 저는 걸레지아입니다. 잘했어요. 자, sekarang kita artikan ya, 여러분. 안녕하세요. Halo. 저는 립자난입니다. 저는 saya pakai nen karena akhirannya vokal ya subjeknya itu 저는 립자난 imida saya adalah 립자난 태국 사람입니다. Saya adalah orang Teguk Thailand. 안녕하세요. Halo. 저는 ya, sama ini berbagai penanda subjek maka menggunakan nen. 저는 칼로입니다. Saya adalah 칼로. Ya. Filipin saram입니다. Saya, 입니다 adalah saram orang, Filipin, Filipina. Terus selanjutnya, kalau sinen, ya, sebagai penanda subjek, kalau sinen karena akhirnya vokal i maka menggunakannya nen. Haksing imika, apakah seorang siswa? Ya. Anio, bukan, tidak. Ya. Jonen saya, geloja imita. Saya adalah seorang pegawai atau pekerja. Ya, jadi kalau sekali lagi, kalau kalimat tanyanya imika berarti jawabnya pakai imnita. Dan perhatikan untuk penanda subjeknya ya 여러분. 자, 그러면 seperti biasa latihan 대답, ya, latihan menjawab. 자, Firda Yuliani Pratiwishi. 니짜나는 어느 나라 사람입니까? 립자나는 대국 사람입니다. 잘했어요. 네. 자, 이카사리 씨, nomor 2. 칼로는 학생입니까? 아니요. 카로 씨는 근로자입니다. 맞아요. 잘했어요, 이카 씨. 그러면 kita latihan dewa lagi. Nah, Lulu Renolismi yang ga sama Bunga Sania Putri yang nak. Sijak. Riri 씨는 성, 중국 사람입니까? 네, 저는 중국 사람입니다. Riri 씨는 회사원입니까? 아니요, 저는 학생입니다. 잘했어요, 여러분. 자, kita artikan lagi ya, teman-teman. Riri 씨, Riri 씨는 중국 사람입니까? Riri 씨, apakah Riri orang China? 중국? 네, ya, 저는 saya 중국 사람입니다. Saya adalah orang 중국 China. Ya. Riri 씨는 회사원입니까? Nah, Riri, apakah pegawai kantor atau pegawai perusahaan? Anio, bukan, tidak. 저는 학생입니다. Saya adalah seorang siswa. 자, 그러면 자,
Berhubung ini tidak kita pelajari di sini ya teman-teman, jadi kita langsung ke latihan soal. Sebelum kita latihan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman untuk Munbob, Animion, kosakata, Ohe, atau sudah cukup ya teman-teman? Oke. Keromyon, kita latihan soal ya. Nah, seperti yang saya bilang kemarin sebelum masuk ke kelas ini, saya pernah bilang kalau buku yang terbaru ini termasuknya padat ya teman-teman. Di bab pertama aja kita sudah latihan soal. Tapi kalau buku yang lama, latihan soal itu di bab 6. Ya, tapi kalau ini bab 1 sudah latihan soal dan ada soal seperti ini. Ya, panjang. Ya, soal yang panjang seperti ini tuh masuknya untuk kelas menengah sebenarnya ya teman-teman. Tapi eh, nggak apa-apa, kita pelajarin lagi ya. Nanti untuk kelas pemantapannya diharapkan semuanya masuk. Gromyon nomor 1 dari Bunga Sania Putrisi, baca pertanyaannya, ya. Lalu baca ini juga dan cari jawaban yang paling tepat. Siap. Nah, Sam. Daem Danoa Kwang Ye Inen Kosen Muasim Nikah. Artinya, Artinya dari belakang ya, Sam. boleh, nggak apa-apa. Oh, Muasim Nikah, apakah kosen itu sesuatu? Hmm, Kwang Ye Inen yang ada hubungannya. hmm. Danoa itu dengan kosakata daem berikut. 잘했어요. 그럼 여기. Untuk tuh Nara itu negara. Nah, silakan Jawabannya cari yang berhubung. nomor satu, Sam. Nepal. Mahasiswa Nepal ya, karena Nara berarti Nepal. Kalau Namja nomor 2 artinya apa? Laki-laki, Sam. Kalau yang nomor 3 coba baca bahasa Koreanya apa ini? Sorense. Oh, 맞아요. Sorense 30 berarti? tahun. 30 tahun. Oh, 맞아요. Kalau yang nomor 4? Pesawon itu pegawai perusahaan. 잘했어요, 붕아 씨. Oke. 자, 그러면 2번. 2번부터 3번까지 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 자, Firda Yuliani Pratiwi, silakan baca pertanyaan yang ini, ya. Lalu cari jawaban yang paling tepat. Pinkane Drogel Kajang Aumajen Gosil Goresipsio. Pilihlah yang Hmm. paling benar yang bisa dimasukkan ke kolom yang kosong ya, Sam. 맞아요. 그럼, Cikop, pekerjaan. 음, Yoja, kalau 25 aku nggak tahu, Sam. 아, 괜찮아요. Lupa. 괜찮아. 25 saya itu umur 25. 음. Nongbu itu petani apa nelayan ya? 맞아요. petani. Petani ya. Nomor 4, Tekusi. Tekusi aku nggak tahu, Sam. 대구시 ini berarti kota Daegu. Oh, Kota Daegu. Oke. 맞아요. Berarti jawabannya yang Sambon. 맞아요. Nongbu. 잘했어요. 농부 ya. 직업 berarti pekerjaan 농부. 자, nomor 4 di sini ada Degusi. Si itu artinya kota, singkatan dari dosi. Ya, Daegu itu kota Daegu. Nah, kalau yang nomor 2 ini dibacanya gimana teman-teman? Pakai Korea asli. Semul, Semur jahasot, Tahu. teh. Saya pakai Korea asli jika menggunakan penjumlahan dalam menggunakan umur usia itu pakainya Korea asli. Yang hana, dulset, soren, uh, ya, semul. Ya, 잘했어요. 필다시. Oke, 감사합니다. 네. 그럼 3번 이카 사리시 여기. Kupchok. Nomor satu, Obu. Nomor dua, Namja. Nomor Hmm. tiga, Vietnam. Nomor empat, Busansi. Ini nanya kebangsaan. Jawabannya Kebangsaan. Vietnam. 맞아요. 베트남. 자, kalau obu itu artinya apa? Dikasih.
Nelayan. Nelayan. Kalau nomor 2. Laki-laki. Nah, kalau yang nomor 4. Kota Busan. Oh, 맞아요. Kota Busan. 잘했어요. 자, 그러면 selanjutnya 4번. nomor 4. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. Soal ini kita artikan bareng-bareng ya teman-teman. Nah, Lulu Reno Lismisi, coba baca yang nomor 1 dan artikan. 베트남 사람입니다. orang Vietnam. Oh, 맞아요. 잘했어요. 자, selanjutnya Reka Tachi Marenisi, coba baca yang nomor 2 dan artikan. Seiring ke ini pakai angka Pakai Cina Sino apa? Korea. Pakai angka Cina. Hmm. Awal sab il it Sib, sib il itu. sibil입니다. Artinya, Saya belum tahu artinya. ah, 괜찮아요. Sengil itu berarti ulang tahun. Ya. Ulang tahunnya bulan 5 tanggal 10. 잘했어요. 자, 그럼 selanjutnya Bunga Sania Putrisi yang nomor 3. Baca dan artikan. Nah, Sam. Cirole, Nah, Cirol, Wekukin, bacanya Cirole. Cirole, Cirole, Wekukin, Dengrok, Denger, pada Semnita. Telah menerima KTP orang asing pada bulan 7. Oh, 맞아요. Nah, ya, 잘했어요. 자, selanjutnya nomor 4, Firdausi. Oke, 서울 출입국 외국인 청에서 일합니다. artinya, kantor ini ya Sam ya buat ngurus penduduk asing nggak sih atau ah, pekerja ya. asing? Oh, 맞아요. Ya, Seoul Juribguk berarti kantor imigrasi Seoul. Imigrasi Seoul. Kincongeso Iramida bekerja di bagian pengurusan orang asing. Oke. Nah, 자, 그러면 kita perhatikan gambar di sini ya teman-teman. Ini adalah KTP orang asing. Ya, contoh. Namanya itu 외국인 등록증 atau Alien Registration Card. KTP orang asing, tapi sekarang KTP orang asing itu tidak tertulis alien. Dulu waktu zamannya saya di sana itu masih alien. Ya, jadi orang asing itu dianggapnya alien. Tapi sekarang nggak ada, diganti menjadi resident card. Ya. Nah, 외국인 등록번호, nomor KTP orang asing. Jadi nomor KTP orang asing ini adalah diambil dari tahun, bulan, tanggal lahir kita. Ya, nomor pertama ini baris pertama adalah tahun, bulan, tanggal lahir kita. Jadi kalau nomornya 990707 berarti dia lahir tahun 99, bulan 7, tanggal 7. Lalu ada Songmyong. Songmyong ini sama kayak Irem. Songmyong namanya itu Huyen atau Nguyen ya. Kuga kebangsaannya itu Vietnam, Vietnam. Ceryu Jagyok, izin tinggalnya itu adalah Bijon Mun Op. Bijon Mun Op itu atau I9 ini adalah visa non profesional. Nah, ini adalah visa yang akan kalian terima ketika akan bekerja di Korea. Jadi visanya itu S9, pekerja non profesional. Balgeb Ilja, tanggal diterbitkan tahun 2024, Icon Isip Sanyon, Awal Sibil. Berarti tahun 2024, bulan 5, tanggal 10. Kantor yang mengeluarkan itu adalah Seoul Churipguk. Ya, kantor imigrasi Seoul. Wegukin Chongchang, bagian orang asing. Jadi cara mengerjakan ini adalah perhatikan dulu pertanyaannya apa. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah. 것을 sesuatu, 같은 yang sama.
Neonggwa dengan isi Iko kemudian membaca tulisan daem berikut. Nah, jadi perhatikan gambarnya, lalu cari jawaban sesuai instruksi di atas ini. Ya. Nah, tadi kita sudah mengartikan dari nomor 1 sampai nomor 4. Nah, dan pertanyaannya itu cari yang sama. Ya. Kita perhatikan dari nomor 1, Vietnam saram imida. Nah, adalah orang Vietnam. Benar atau salah, Yorobun? Dia orang mana tadi, Yogi? Vietnam. Mahajayo. Dia orang Vietnam. Berarti ini termasuk jawaban yang benar ya. Kalau nomor 2, 생일은 5월 10일입니다. Ulang tahunnya itu bulan 5 tanggal 10. Yang bulan 5 tanggal 10 ini adalah tanggal pengeluarannya, Balgeb Ilja. Berarti ini salah karena ulang tahun dia itu adalah tahun 99 bulan 7 tanggal 7. Lalu yang ketiga, Chirole Wigukin dan Nokjengel Batasmida telah menerima KTP orang asing pada bulan 7. Salah ya, karena menerimanya itu bulan 5 di sini. Bulan 5. Sedangkan bulan 7 adalah bulan kelahirannya. Oke. Berarti ini juga salah. Nah, yang keempat, Seoul Curibguk, kantor imigrasi Seoul. Wegukin Chong에서 Ilhamida. Ilhamida bekerja. Ya. Dia tidak bekerja di Wegukin Chong에서. Ya. Tapi ini adalah kantor yang mengeluarkan KTP orang asingnya. Dia bekerja di mana? Tidak ada keterangannya di sini. Tapi dia adalah pekerja non profesional, pekerja S9. Ya, berarti ini juga salah. Ini adalah cara mengerjakan soal-soal seperti ini ya teman-teman. Jadi harus diurutin dulu satu-satu satu-satu gitu ya. Nah, Geromion, mumpung masih ada waktu ya teman-teman. Kalau kelas jam 8 ini waktunya menurut saya banyak ya, karena nggak terburu-buru. Biasanya saya di jam 9 itu ada kelas lagi, cuma hari ini lagi kosong. Jadi kita ada tambahan lagi ya. Yang nomor 5 nggak perlu. Latihan listening. Bab 1 듣기 연습. 자, 잠시만요, 여러분. Oke, perhatikan tulisannya di sini ya. Perhatikan soalnya. Nomor 1, 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah 것을 sesuatu almazen yang benar. 빈칸에 ke bagian kosong. 듣고 dengan mendengarkan daem berikut. Ya. Jadi ini adalah cari pasangannya. Ya. 자, 그러면 siap-siap. Bagi yang namanya saya panggil, silakan menjawab. 번. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 태국, Oh, gampang ya teman-teman. 자, Reka Tachi Maranishi. 정답은 몇 번? Jawabannya nomor berapa? Sesuai yang didengarkan tadi. Tadi sudah mulai Oh, selesai. mau diulangi lagi? Ya, selesai. Oke, kalau gitu sebentar. 1번. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 태국, 태국 nomor berapa? Nomor 1 dan Oh, 맞아요. 태국 itu negara mana? Thailand.
Thailand ya. 맞아요. 잘했어요. 자, 그럼 selanjutnya 1번부터 2번부터 3번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 고르십시오. Pilihlah 대답 jawaban almazen yang benar. Mureme pada pertanyaan 듣고 dengan mendengarkan dalam berikut. Ya. Jadi ini adalah percakapan ya, percakapan yang tadi kita pelajari di awal ya teman-teman. Jadi silakan perhatikan jawaban nomor 1 sampai nomor 4. Perhatikan dulu sebelum didengarkan listeningnya. 자, 그러면 연습을 시작해 볼까요? 어, 3번까지. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 2번, 회사원입니까? 회사원입니까? Bunga Sania Putri 씨. 정답은 몇 번? Nah, Sam, jawabannya di nomor 1, Sam. coba baca dan artikan. 네, 회사원입니다. Ya, pegawai kantor. Saya pegawai. 맞아요. 잘했어요. Ya. Tadi yang ditanyakan adalah 회사원입니까? Apakah seorang pegawai kantor? 네, 회사원입니다. Ya, jadi yang ditanyakan sama jawabannya itu sama ya, tidak melenceng jauh. 잘했어요, bunga 씨. 자, 그럼 selanjutnya 3번. Perhatikan jawabannya 1 sampai 4. 1. 네, 어, 회사원입니다. 잠시만요. 2. 어느 나라 사람입니까? Nomor 3. 어느 나라 사람입니까? Firda 씨. Sabon, Nepal Saramimita. Artinya? Saya orang Nepal. 맞아요. 네팔 사람입니다. Ya. Jadi ini masih tergolong ringan ya teman-teman. 자, 그럼 ini lumayan ini ya. 4번부터 5번까지 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 말하고 있습니까? sedang malhada membicarakan dehe tentang muose apa dusaram dua orang. Jadi dua orang ini sedang membicarakan tentang apa? Ya, 자, perhatikan nomor 1 sampai nomor 4 ya. 자, 그러면 잠시만요. 입니다. 4번부터 5번까지 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 4번, 안녕하세요. 저는 네팔 사람입니다. 안녕하세요. 저는 몽골 사람입니다. 자, 4번 정답은 몇 번? 이까사리 씨? Nomor 3, Kukcok, 국적 artinya? kebangsaan, warga negaraan. Kalau nomor 1, Nama, kalau nomor 2, nggak tahu saya. nah Saya? ini usia. Bukan ya? Nah, Oh, oke. usia atau umur ya. Kalau nomor 4, Oke. 성별. Nggak tahu saya. 성별 adalah jenis kelamin. Ya. 남자, Oh, 여자 ini masuknya 성별. 네, 잘했어요, 이까 씨. 그럼 마지막 5번. Perhatikan jawaban 1 sampai 4.
5번. 어부입니까? 아니요. 저는 농부입니다. 어부입니까? 아니요, 저는 농부입니다. Nah, dua orang ini sedang membicarakan apa, Lulu, Renolis, Missy? Cukup. Jikob. Apa artinya Jikob? Pekerjaan. Kalau nomor 1, Kampung halaman. Kalau nomor 3 tadi sama. Nama. Yang nomor 4, Kebangsaan. 잘했어요, 룰루 씨. 자, 그러면 수업이 마치겠습니다. 자, 혹시 질문 있습니까, 여러분? Untuk pertanyaannya atau cara mengerjakan mungkin masih bingung atau kosakatanya masih jauh. Ya, silakan, 여러분. Ada yang mau ditanyakan? Saya maaf, yang Nek? nomor 5 tadi udah dibahas apa belum ya? Belum. Oh, Memang belum dibahas. Oke, siap, siap. Jadi memang seharusnya nomor 5 ini tidak kita bahas di kelas Zoom ya teman-teman. Itu ya. Oke, Jadi siap. dibahasnya nanti di kelas pemantapan. Nah, nanti Firda boleh masuk ke kelas pemantapan. eh, Bisa tanya ke admin ya Oke, oke, untuk siap. kelas pemantapannya kapan. Karena kelas itu beda sem lagi ya teman-teman. Jadi itu khusus untuk membahas soal-soal seperti ini. Ya. Oke, siap, Sam. Oke. 감사합니다. 네, 알겠습니다. 자, 또 질문 있나요, 여러분? 없습니다. Untuk yang belum terlalu paham kosakatanya, silakan pelajari lagi ya kosakatanya untuk eh, karena kedepannya akan lebih banyak kosakata yang lebih rumit ya teman-teman karena semakin babnya semakin ke atas itu ya, itu kosakatanya semakin banyak, semakin kompleks kosakata dan munbob itu semakin ini ya rumit. Jadi sebisa mungkin seperti yang saya bilang, paling tidak sehari itu sudah hafal 20 kosakata. Dari kata kerja, kata sifat, atau apapun ya teman-teman. Jadi jangan cuma belajar di buku ini aja.